Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Hasanor dari SMP Negeri 3 Tanta dan rekan saya. Saya Yudi Irawan dari SDN Bangin. Citra Maladina dari SDN Haryang. Ya, kami adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Tabalong. Dalam kesempatan ini kami akan mempraktekkan keterampilan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam program Guru Penggerak. Dalam kesempatan ini, kami akan secara bergantian untuk posisi observer, sebagai coach dan juga sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Terima kasih Bu sudah hadir pada pagi ini sesuai undangan saya kemarin ya. Bahwa hari ini saya memang ada rencana untuk mengadakan coaching nih pada rekan saya gitu. Karena Pak Rizal meminta saya ya kemarin, jadi saya sudah menyiapkan lembar observasi untuk praktek coaching yang akan Pak Rizal lakukan. Nah, nanti saya akan amati satu persatu aktivitas coaching yang Pak Rizal lakukan. Tapi saya mau tahu dulu nih, dari sekian kompetensi coaching yang ada, Pak Rizal ingin mengembangkan yang mana, Pak? Saya sebenarnya mau mengembangkan 3 kompetensi ya di sini. Tentunya saya akan menggunakan 3 kompetensi coaching ya, diantaranya itu kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu ada kompetensi spesifik nggak Pak yang ingin dikembangkan? Ya, untuk kompetensi yang khusus saya mau kembangkan di sini adalah mendengarkan secara aktif. Oke, mendengarkan secara aktif ya. Kalau boleh tahu apa tuh yang menyebabkan Pak Rizal memilih ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Ya, saya ingin melatih diri saya itu agar bisa lebih terbiasa berpikir positif, terutama ketika melakukan percakapan dengan seseorang gitu, tanpa ada judgement atau asumsi dan lain-lain. Oke, tanpa ada judgement, jadi ya, intinya ingin terbiasa berpikir positif ya. Nah, lalu ukuran keberhasilan sendiri dari kompetensi yang tadi mendengarkan secara aktif itu apa saja Pak? Ya, di sini sebagai tolak ukurnya saya berharap saya bisa mendengarkan tanpa ada asumsi, Ya. kemudian tanpa ada judgement juga terhadap lawan bicara saya, kemudian juga tanpa ada asosiasi dari pengalaman saya pribadi. Oke, jadi tanpa asumsi, tanpa judgement dan asosiasi ya Pak. Betul. Lalu kapan nih praktik coachingnya akan dilakukan? Oh ya, kebetulan hari ini nih Bu, teman ya. saya sudah menunggu Ya. di tempat, ya, gitu. Mungkin kita bisa langsung menuju. Oke, boleh Pak. Ya. Mari. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Rizal. Ya, mohon maaf nih kalau lama menunggu ya. Tidak apa-apa Pak. Soalnya tadi saya harus berdiskusi dulu dengan Bu Citra yang hari ini bakal jadi pengamat kita nih dalam aktivitas coaching kita. Iya, Pak. Nah, kenalin dulu Pak dengan Bu Citra. Citra Pak. Ya, saya Yudi. Oke, baik. Langsung aja Pak Yudi ya. Silakan. Hari ini kita mau membahas tentang apa nih? Hari ini saya akan bercerita Pak masalah kebingungan saya yang saya alami dalam beberapa bulan ini Pak. Yaitu banyaknya tugas yang harus saya selesaikan dalam waktu yang hampir bersamaan Pak. Yaitu saya harus mengcover nilai anak-anak kelas 6. Saya sebagai wali murid kelas 6 dan juga saya menjadi ketua tim pembuatan soal ujian kelas 6 sekaligus menjadi ketua tim pembuatan soal semester kelas 1 sampai kelas 5 Pak. Jadi itu yang membuat saya bingung karena waktunya itu hampir bersamaan Pak diselesaikan. Baik, berarti di sini yang saya tangkap Pak Yudi merasa kebingungan dan kesulitan membagi waktu ya. Iya Di Pak. tengah kesibukan yang cukup banyak. Ya, mana Pak Yudi harus tadi mempersiapkan nilai untuk murid kelas 6 karena Bapak Yudi sebagai wali kelas dan juga sebagai tim pembuatan soal. Itu luar biasa kesibukan Pak Yudi. Semoga Pak Yudi tetap semangat nih di tengah kesibukannya ya. Iya Pak. Amin Pak. Oke. Kalau boleh tahu nih dari pembicaraan ini apa yang Bapak inginkan nanti? Yang saya inginkan Pak, ingin mendapatkan suatu gambaran atau ide
solusi terhadap tugas saya yang begitu banyak yang harus saya selesaikan secara bersamaan gitu Pak. Nah, di sini kalau saya boleh tahu nih, seberapa penting ya menurut Bapak tugas Bapak mempersiapkan nilai murid kelas 6 dan menjadi ketua tim pembuatan soal ini. Itu sangat penting sekali Pak bagi saya karena nilai kelas 6 itu nantinya sebagai rujukan untuk membuat atau mengolah nilai ijazah, dan untuk pembuatan soal ujian nanti itu nanti di bulan Mei itu harus selesai Pak, karena kelas 6 mau ujian, setelah itu kedepannya kelas 1 sampai 5 mau ujian. Jadi saya selaku tim pembuat soal harus menyelesaikannya sebelum waktu itu Pak. Begitu. Baik. Nah, dari sekian banyak tugas yang Bapak beberkan tadi, tugas apa yang ingin Bapak prioritaskan terlebih dahulu? Ya, saya ingin mendahulukan tugas yaitu saya sebagai wali kelas. Ya, saya ingin mengcover dulu nilai kelas 6 karena itu merupakan tanggung jawab saya. Setelah itu baru saya akan memikirkan atau menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya Pak. Nah, baik. Sejauh ini upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk menyelesaikannya, Pak? Sejauh ini yang sudah saya lakukan yaitu saya melakukan berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, dan juga kalau di KKB saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman di KKB, baik dari anggota KKB maupun pengurus KKB yang lain seperti bendara dan sekretaris KKB Pak. Itu sangat baik sekali, Pak. Rencana yang sudah Bapak lakukan, upaya yang sudah Bapak lakukan. Nah, sekarang ke depannya Pak nih, rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa saja? Mungkin rencana saya ke depannya itu bisa akan berkomunikasi lagi Pak, berkomunikasi lagi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan juga rekan teman-teman KG yang lainnya untuk bisa bekerja sama, berbagi dalam tugas sehingga apa yang ingin dicapai bisa berhasil Pak. Oke. Baik, Pak. Sangat bagus sekali rencana yang Bapak utarakan tadi. Nah, di sini saya ingin mendengar komitmen Bapak tentang rencana ini. Kira-kira kapan Bapak akan memulai aksi ini? Komitmen saya yaitu ingin menyelesaikan tugas saya tepat waktu Pak. Tepat waktu kemungkinan 1 minggu lah, 1 minggu ke depan. 1 minggu ini ya? Ya. Oke. Itu bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan lancar ya, sesuai dengan yang Bapak rencanakan dan apa yang Bapak harapkan. Oke Pak Yudi, mungkin kita sudah sampai di sisi akhir nih pembicaraan kita. Kira-kira apa saja yang Pak Yudi dapatkan dari obrolan kita hari ini Pak? Setelah obrolan ini dengan Pak Rijal, saya sudah merasa nyaman, merasa lega, dan bersemangat lagi untuk menyelesaikan semua tugas yang dibebankan kepada saya Pak. Alhamdulillah. Kalau gitu saya tunggu cerita Bapak untuk berkomunikasi tadi Pak ya dengan kepala sekolah dan dewan guru serta rekan-rekan di anggota KKG Pak ya. Terima kasih Pak sudah berbagi. Ya, sama-sama Pak. Saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dan kita bisa melakukan praktik coaching lagi di kemudian hari. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya pamit dulu Pak karena ada kerja di rumah. Kemudian saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya ke saya. Sama-sama Pak. Saya juga berterima kasih. Oke, silakan Pak. Ya, langsung. Tadi sudah selesai ya Pak praktik coachingnya dengan Pak Yudi? Ya, alhamdulillah berjalan cukup lancar Bu. Oke, alhamdulillah berjalan lancar. Nah, lalu dari praktik coaching yang sudah dilakukan, hal apa saja nih yang sudah dilakukan Pak Rijal terkait dengan indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan sebelumnya?
Oh ya, tadi saya sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif ya, di mana saya berusaha untuk tidak melakukan judgement, juga tidak berasumsi, Ya. juga tidak mengasosiasi dengan pengalaman pribadi saya. Meskipun sebenarnya apa yang Bapak Yudi tadi sampaikan pernah juga saya alami, tapi saya mencoba untuk tidak mengasosiasikan dengan pengalaman pribadi Iya. saya. Nah, kalau berdasarkan hasil pengamatan saya sendiri ketika coaching tadi dilakukan, sudah sangat bagus, Pak. Setiap sesi coaching itu dilakukan sesuai dengan alur Tirta. Bapak juga mampu menuntun coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Dan tadi terkait kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif ya. Saya juga melihat nih kalau Pak Rijal betul seperti yang disampaikan Pak Rijal, tidak memberikan judgement terhadap coaching, lalu juga tidak berasumsi dan juga tidak berasosiasi. Meskipun sebenarnya seperti yang Pak Rijal sampaikan tadi bahwa ternyata itu sesuai dengan pengalaman pribadi Pak Rijal ya. Iya, Ya. betul. Padahal saya tidak menangkap itu sama sekali tadi. Jadi sepertinya memang apa yang Pak Rijal ingin kembangkan itu sesuai dengan harapannya. Nah, Ya. lalu jika memang nanti ada coaching lagi nih Pak, kompetensi mana yang ingin Pak Rijal kembangkan? Baik, selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, sudah berbeda ya Pak dengan kompetensi sekarang Ya. Oke, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan Pak Rijal ingin mengembangkan kompetensi yang lain? Ya, saya ingin di mana dalam percakapan itu saya bisa terlatih untuk menangkap kata kunci ya dalam sebuah percakapan, sehingga saya juga bisa memberikan pertanyaan yang terbuka kepada lawan bicara saya. Sehingga lawan bicara saya bisa terbantukan di sini untuk menguraikan fakta dan menangkapnya menjadi sebuah ide. Gitu. Oke, jadi ingin mengembangkan lagi kemampuan baru yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak, sehingga terbiasa menangkap kata kunci dan mengajukan pertanyaan terbuka. Ada rencana Pak, kapan kira-kira coaching berikutnya akan dilakukan? Baik, untuk coaching kedepannya itu dalam minggu ini ya. Kalau tidak salah kemarin itu saya sudah berencana perjanjian nih dengan Oke. rekan saya itu sekitar 3 hari lagi, insya Allah mudah-mudahan jadi. Di situ kita akan kembali melakukan coaching dan rencana saya juga akan melatih kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot di situ. Oh ya, jadi di sekitar 3 hari lagi coaching kembali akan dilakukan ya Pak. Semoga memang dengan terusnya kita latihan, kompetensi-kompetensi coaching itu bisa semakin menguat ada dalam diri kita terutama ya, termasuk juga dalam keseharian kita. Amin, itu juga harapan saya. Iya. Jadi sekian nih hasil pengamatan saya terhadap praktik coaching yang sudah Pak Rijal lakukan dengan Pak Yudi tadi. Ya. Saya rasa cukup. Saya juga terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mengamati saya, dan itu tentunya menjadi masukan yang berharga bagi saya untuk melakukan aktivitas coaching selanjutnya. Terima kasih kembali Pak karena sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi pengamat dalam praktik Bapak. Mari Pak Rijal. Silakan.